Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya mengenai kurikulum Merdeka serta pembelajaran bahasa Indonesia di MTSN 2 Karanganyar. Yang pertama, apakah di MTSN 2 Karanganyar ini telah menerapkan kurikulum Merdeka, Bu? Untuk sementara masih kelas 7 dulu, kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13. Kenapa baru kelas 7? Karena memang dulu dari kebijakan yang belum bisa masuk untuk tahun ajaran kemarin, jadi baru kelas 7 itu yang tahun kemarin baru bisa mengajar untuk kurikulum merdeka. Sesuai dengan kebijakan yang diambil. Kurikulum Merdeka ini lebih baik daripada kurikulum sebelumnya atau memiliki kelebihan? Sebenarnya secara konsep itu lebih bagus daripada kurikulum 13 ya. Itu secara konsep, secara teori dan ini yang mungkin lebih memerdekakan guru dan siswa. Namun itu secara realita, secara itu mungkin masih jauh sekali untuk direalisasikan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik itu dari siswa atau guru atau sekolah madrasah yang menggunakan kurikulum merdeka itu. Dari pembelajaran yang Ibu ampu ini berarti belum menggunakan kurikulum Merdeka gitu? Ya, kalau saya kelas 8 saya belum pernah menggunakan kurikulum merdeka. Sekarang dalam metode pembelajarannya ini, metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu itu menggunakan metode apa? Sangat bervariasi tergantung dari materi yang saya sampaikan. Kalau memang saya perlu untuk memberikan satu pemahaman, saya menggunakan itu ceramah ya, untuk pemahaman. Sampai juga penugasan itu juga untuk membantu pemahaman juga. Jadi beberapa materi saya harus memberikan tugas kepada anak. Salah satu contoh misalnya materi tentang berita. Saya mengenal anak teks berita yang bagaimana. Saya minta untuk mencari contoh koran yang isinya tentang berita. Itu sebagai contoh. Ini kemudian kita lanjutkan dengan satu tugas-tugas selanjutnya dengan menggunakan koran yang dibawa oleh anak itu untuk menentukan struktur, menyimpulkan dari teks berita itu. Jadi penugasan. Dan di sisi lain juga saya menggunakan sistem diskusi juga, di mana mungkin antar siswa untuk bisa membahas satu masalah tertentu sehingga nanti sama-sama mengetahui bagaimana solusi dari masalah yang saya berikan pada mereka. Berarti tergantung dari pembelajarannya itu apa. Nah, model pembelajaran yang sering digunakan itu apa? Ya sering itu ceramah dan penugasan. Diskusi kayak mungkin berapa kali, tidak terlalu banyak. Pada pembelajaran yang diajarkan pada hari ini itu menggunakan model apa? Kalau yang kemarin itu saya menggunakan cara dan permainan. Nah, permainan itu untuk memahamkan dari anak terhadap materi itu dengan sampaikan soal-soal dengan bermain. Itu dengan bermain itu dijamin juga dengan pemahamannya dengan satu ceramah. Dengan model bermain tadi, apakah siswa senang dan bisa menyerap pembelajaran dengan baik, Bu? Saya melihat dari itu mereka suka karena dengan mereka ingin lagi, itu dari mereka pengen lagi untuk diadakan belajar dengan permainan itu yang saya lihat. Kemudian secara mungkin pemahaman masuk atau tidak, karena itu soal-soal itu berkaitan dengan materi,
dan saya buat pertanyaan, dan di situ kan dalam kelompok itu kan saling membantu yang pintar dengan yang, nah dan seperti itu yang mungkin tidak paham menjadi paham, oh seperti itu loh jawabannya, jadi bisa juga memberikan secara tidak langsung memberikan pemahaman yang kurang mampu dalam materi tersebut. Dari pembelajaran tadi kan memiliki perangkat pembelajaran gitu Bu. Ya. Nah itu menggunakan modul ajar yang Ibu kembangkan sendiri atau disediakan dari sekolahan? Banyak. Modul ajar saya itu ada yang dari sekolahan, ada yang saya sendiri, yang saya cari sendiri. Saya cari itu sekitar 3 atau 4. Jadi mengapa saya macam-macam, karena kadang satu materi itu antara buku satu dengan buku yang lain itu berbeda. Nah, ketika ada perbedaan itu harus saya terangkan. Manakala anak menemui perbedaan sudah tidak tidak kaget lagi, kok ini seperti misalnya contohnya struktur gitu ya, struktur antara buku satu dengan buku yang itu ada perbedaan. Sebenarnya itu intinya sama, cuma istilah-istilah yang dipakai. Nah itu saya harus menerangkan. Kalau menurut buku ini seperti ini, kalau ini. Jadi itu ketika mereka ada perbedaan tidak akan kaget dan tidak. Nah buku yang digunakan itu dari sekolah ini atau dari swasta lain? Gitu. Dari sini ada yang dari sini anak-anak punya. Kemudian yang dari yang luar tadi saya juga punya 2. Itu dari penerbit mana? Yang Yama Rama Widya. Rama Widya. Oh, okay. Itu bagus itu. Bagus itu. Kalau yang ini dari yang Yudhistira yang dari sekolah itu banyak, tidak terlalu banyak materi, hanya soal-soal, jadi tidak memahami. Makanya saya cari buku yang lebih itu. Sampai juga saya cari di internet juga untuk memenuhi materi itu biar lebih. Materi bahasa Indonesia apa yang mungkin Ibu sulit dalam mengajarkan? Biasanya tentang konsep, misalnya contoh menentukan kalimat utama, kalimat utama, kemudian gagasan utama, itu kan konsep, dan itu ya dari dulu saya paling sulit. Saya kadang-kadang untuk menjembatani kesulitan itu saya ajak anak untuk berpikir yang logis, artinya misalnya mencari satu gagasan utama itu kita harus cari dulu kalimat utama. Kalimat utamanya berada di mana, kita cari kalimat utama itu yang bagaimana, kalimat yang menerangkan dari kalimat yang pokoknya dia diterangkan, kalimat yang diterangkan dengan penjelas. Nah itu ditaruh di mana. Nah kalau biasanya itu kalau SMA itu di awal itu ya, kemudian baru ketemu itu baru intinya apa di situ. Nah dari inti itu berarti merupakan suatu bahasa. Jadi satu tahap demi tahap untuk memahami. Itu kan konsep. Kalau langsung ini kalau gagasan utama adalah permasalahan yang dibahas, itu anak-anak belum bisa menjangkau. Jadi harus perlu yang bisa terpikir mereka, oh dari sini toh. Tadi kan materi yang sulit ya Bu, yang sulit diajarkan. Nah kalau sekarang materi yang mudah diajarkan itu materi apa? Kalau yang mudah itu biasanya ya tentang berita karena real. Kemudian kalau puisi itu sebenarnya mudah, tetapi prakteknya sulit. Anak tidak minat. Ya, minat terhadap puisi itu yang memberikan. Tapi kalau teorinya mudah. Di pembelajaran bahasa Indonesia ini sarana dan prasarana dari sekolah apakah sudah cukup mendukung Bu? Ya alhamdulillah sebenarnya sudah kayak mendukung. Ada ya LCD ada, cuma saya sendiri secara mengerti. Kalau dulu pernah karena laptop saya enggak bisa, netbook saya harus pakai itu enggak bisa. Kalau dulu LCD itu saya gunakan untuk misalnya untuk ini ya, fiksi dan non fiksi, menentukan
membuat resensi sebuah film, kemudian saya tayangkan sebuah film. Nah ini pakai LCD itu ada, cuma kondisinya mungkin sekarang sudah tidak bisa, apa banyak yang rusak. Ini terkait penilaian pembelajaran itu yang dinilai dari aspek apa saja, Bu? Ada sikap setiap harinya, saya observasi mereka, apakah mereka dalam penugasan juga gak melakukan, kemudian penugasan itu sendiri, kemudian juga ulangan-ulangan, kemudian nanti di akhir misalnya ada semesteran, jadi semuanya saya masukkan dalam satu penilaian. Mengukur penilaian itu dengan apa, Bu? Kayak kalau sikap itu dengan apa, keterampilan dengan apa? Kalau sikap misalnya ya tadi, kalau sikap dia diberikan tugas ya dia melaksanakan atau tidak, itu kan sikap, berarti sikap disiplin ya, saya bertanggung jawab ada di situ, kan itu ada unsur itu sikap. Kalau secara pemahaman jelas itu dari segi ulangan-ulangan itu yang tertulis. Mungkin itu saja, Bu, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.